bahwasanya yang dari roda 2 sampai roda 4 semua si Babe nih yang handle. Luar biasa. Be ini mengabdi 30 tahun di marinir. Sebagai marinir ya Be, Angkatan Laut Be. Ya. Kita tahu ya Angkatan Laut, apalagi saya yang bekerja di bagian laut-laut gitu, saya tahu nih Angkatan Laut ini, marinir ini segimana punya powernya. Saya udah 7 tahun ya kerja di tempat sekarang, dan ketika kita selalu berhadapan dengan Angkatan Laut, jangankan saya Be, bos saya aja kayaknya nurut-nurut aja sama Angkatan Laut. Jadi saya berasumsi bahwasanya Angkatan Laut ini malam ini saya harus sapa KDK Lovers, Spirit Pagi, selamat pagi semuanya buat teman-teman. Dan malam ini adalah yang spesial kalau boleh kita katakan ini nasi goreng spesial. Pakai telur ya. Pakai telur. Mata sapi juga. Mata sapi. Karena yang guest speakernya apa ya, mau bilang direktur, kepala sekolah, founder, banyak hal yang sudah dibuat oleh, saya sebutnya Babe ya, karena ini suhu. Ini teman-teman, malam ini kita datangkan pribadi yang luar biasa. Saya ini seumuran orang tua saya, seumuran bapak saya di kampung, sudah ukuran orang tua. Lihat nih, wajahnya masih wajah-wajah milenial yang memang karyanya banyak di dunia milenial, teman-teman. Siapa ya dia? Babe Bambang Royadi. Oke. Say halo dulu, Be. Hai. Salam sukses untuk semua para pemirsa KDK TV. Jos. Oke, thank you, Be. Ya. Malam ini KDK Lover sangat bersyukur ada Babe. Saya Amin. mengenal Babe ini dari MBC ya, Be. MBC itu siapa sih yang nggak tahu MBC? Motor Besar Club. Dan Babe ini foundernya. Dari founder, ketua, sampai sekarang ke penasehat ya, Be? Ya, penasehat. Dewan Penasehat. Ya. Dan kita tahu ya kalau MBC itu di dalamnya tuh orang-orang besar ya, Be? Ya, lumayan begitu. Karena motornya aja udah ratusan juta. Tapi yang menarik itu, Be, kan kita tahu nih, komunitas-komunitas yang begini kan identik dengan yang sombong-sombong gitu ya, Be? Ya. Orang melihat kalau MBC udah jalan nih di jalan raya itu, kayaknya orang-orang besar lewat dan kita yang kayak butiran debu ini. Aku mau tanya, Be, gimana pandangan Babe melihat ketika ada pandangan-pandangan negatif ke komunitas yang kayak merajai jalanan gitu, Be? Gimana itu, Be? Oke deh, thank you Adinda Babe ini. Rini juga the best ya, luar biasa. Tapi sebelum Babe menjawab ini, Babe coba kenalkan diri Babe dulu lah ya. Oh iya, siap, Be. Jadi Babe, nama asli sih Bambang Royadi, SPD. Background Babe sebagai punawirawan, veteran perang Timur dari marinir. Sudah berkeluarga, anak 7, cucu 10, udah gede-gede. Terus kemudian setelah pensiun masih aktif di berbagai bidang. Nah, terakhir Babe pensiun dari kepala sekolah di SMK yang ada di Kota Batam, SMK Penerbangan khusus. Itu SMK Penerbangan? SMK Penerbangan.
Iya. Tapi udah karena udah usia, karena udah cukup lumayan 62-an, jadi akhirnya mau istirahat lah. Iya, pensiun jadi, ya. Nah, kegiatannya banyak sih. Satu diantaranya yang tadi Rini katakan MBC, ya. Jadi kalau buat Babe sih menjadi bagian dari komunitas motor, baik itu motor besar maupun kecil, itu ada seninya di sana. Jadi memang ada pemio yang mengatakan, ya orang umum yang mengatakan bahwa kalau sudah kita di atas MUGE, komunitas motor besar klub, itu seakan-akan wah ini udah yang raja jalanan, seperti itulah kira-kira ya. Kayaknya wah banget. Sebenarnya dari kita sih pribadi anggota itu kita biasa saja. Dan bahkan sepanjang perjalanan kita sering ngaspal dari dari kota menuju ke ujung Barelang, itu kita juga sering berbagi ke panti asuhan, memberikan santunan ke panti-panti, terus ke orang-orang yang prasejahtera. Nah itu kita ingin menunjukkan image kita bahwa kita dari anggota MBC itu kita juga ini kok ramah dengan semua. Kita juga selalu berbagi. Jadi kita tidak selalu pakai jalan di situ yang kita lewatin hari-hari, tapi kita juga nggak peduli dengan sekitarnya. Nggak, kita peduli. Nah, dengan cara memberikan santunan ke rumah-rumah yatim piatu seperti itu. Dan dari awal Babe mendirikan MBC sekitar tahun 2016 Babe dirikan, Babe deklarasi, panggil semua pengurus pusat, dan mungkin ya di antara deklarasi klub motor yang ada, deklarasinya MBC itu paling wah ya. Wah, karena Babe di sana sampai panggil artis ibu kota. Oh iya ya? Ya. Saat itu ya? Saat itu. Oke. Terus ada beberapa penampilan band-band ternama di Batam. Pokoknya kita all out ya. Kita menunjukkan bahwa kita nggak main-main ya. Oke. Nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Besi-besi. Oke. Sampai kemudian akhirnya berjalan sampai saat ini. Nah, kemarin memang sempat Babe vakum lah ya. Setelah jadi ketua, Babe terus karena terlalu banyak kegiatan, waktu itu banyak banget. Jadi akhirnya Babe mundur sampai akhirnya sekitar setahun lalu ya Babe bergabung lagi. Tapi udah sebagai penasehat, udah nggak lagi jadi ketua umum. Nah, jadi kita bagian dari MBC, kita tetap sama kok dengan komunitas motor yang lain, sama, nggak ada beda. Jadi kita berharap kepada masyarakat jangan terlalu mengidentikan kita sebagai orang yang the best, itu enggak, kita biasa juga. Iya, lihat sih Be, karena memang apalagi saya tahu harga motornya kayaknya gimana gitu Be ya. Tapi memang benar sih, saya berapa kali ikut kegiatan berbaginya MBC, ke panti, ke masjid kemarin sampai ke Galang sana. Luar biasa Be. Artinya, dan bahkan saya ingat ketika ada yang nggak kebagian, tinggal share di grup, ada nih yang belum kebagian, cepat tuh. Langsung aku lihat, luar biasa. Karena kebetulan aku waktu itu di samping lagi minum di Sunbread Be, di kafe, di samping Bang Mek. Jadi langsung dikasih tahu tuh, ada yang belum kebagian nih, sekitar berapa kepala rumah tangga. Saat itu juga Be, ditransfer Be, sama yang lain ya, anggota yang lain. Sama kepanitiaan yang ada. Dan bahkan kalau boleh jujur, waktu awal-awal COVID tuh Be, komplek Rini kan dapat dari MBC. Jadi di komplek Rini terkenal nih Be, MBC. Itu beberapa rumah tangga itu ya dulu. Itu cepat loh Be. Aku inget banget itu orang-orang Bang Heri, Bang banyak lah, langsung berapa ini Rin, berapa kakak gitu kan, aku langsung kasih tahu, datang langsung. Apa ya, sigap dan memberinya itu bagiku MBC ini nggak hitung-hitungan ya Be. Tulus. Itu yang membuat aku pribadi betah gabung sama orang abang-abang MBC. Kongko-kongko ya dengan MBC. Padahal gua mah nggak punya motor. Karena memang humble juga, orang-orangnya baik-baik semua. Jadi
Saya sangat bersyukur bisa mengenal MBC, apalagi langsung sama foundernya, penasehat, semuanya lah dirangkul sama si Babe. Satu kebanggaan ya buat saya, karena saya juga banyak belajar di sini. Karena banyak saya lihat juga ya Be, orang-orang di dalam juga nggak orang sembarangan. Kayak polisi juga, ada kepolisian, dari pengusaha yang dari manajer, dari yang Pertamina, dari segala macam. Luar biasa, luar biasa. Jadi di sini aku banyak mengenal bahwasanya ketika udah ngumpul di MBC, kita kayak sederajat gitu deh. Makanya aku senang Be. Jadi ketika aku yang masih butiran debu masuk ke MBC, kayaknya derajatku naik gitu Be. Tinggalin dulu MBC B karena saya lebih menarik lagi ketika aku tahu si Babe ini ketua juga ya Be di komunitas motor sekota Batam. Nah ini beda lagi dong ya Be, kapasitasnya. Beda karena yang saya tahu waktu itu KMB ini ada 184 klub. Ini ketuanya si Babe. Gini, jadi Babe jelaskan. Kalau untuk KMB, Komunitas Motor Batam itu adalah wadahnya seluruh klub atau komunitas motor dari berbagai macam jenis, dari berbagai macam varian yang ada di Kota Batam. Nah, jadi Babe kebetulan sebagai ketua Dewan Penasihatnya. Jadi ini sudah 3 periode nih, kayaknya Babe udah masuk tahun ke-7 nih sebagai ketua Dewan Penasihat. Ya, jadi ya karena mungkin ya buat Babe ya, kayaknya karena itu udah menjadi bagian dari diri Babe ya, kayaknya kalau nggak ngegas kayaknya gatel ya. Kayaknya tangannya gatel banget gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa ya memang ya nggak jauh-jauh dari aspal ya. Otomotif terus ya? Iya, karena Babe dulu pertama mendirikan Babe POC, Vespa Owner Club. Vespa juga? Vespa, Babe dirikan itu dan itu udah sering, Pinang, Batam tuh udah sering banget ya. Dan memang untuk komunitas Vespa ini semuanya adalah rock and roll ya. Jadi artinya kita kekeluargaannya, kekompakannya luar biasa. Lalu kemudian Babe selesai, Babe mendirikan lagi MPC, Mega Pro Community. Lanjut lagi Babe ya pendirinya, Babe ketuanya di MPC itu. Lalu kemudian setelah itu baru Babe mendeklarasikan MBC tadi ya. Berarti itu awalnya ya Be? Ya awalnya ya Vespa, Mega Pro baru MBC. Ya. Nah, berarti kelasnya MBC ya? Ya, yang top lah ya, yang tertinggi ya. Tapi Vespa klasik Be. Artinya akhirnya Babe didaulat menjadi ketua Dewan Penasihat dan ya pekerjaannya, tugasnya adalah kalau ada masalah di komunitas motor yang kita naungi ini, ada 184 komunitas kurang lebih, itu ya Babe memberikan nasihat, memberikan pencerahan sampai semuanya clear. Ini Babe langsung turun? Turun. Jadi memang ada ketuanya KMB. Jadi KMB ini kan membawai semua komunitas motor yang ada di Batam. Ketuanya menyelesaikan permasalahan kalau yang ada, tapi kalau ketuanya sudah give up, udah menyerah, baru Babe dipanggil. Dipanggil semua yang berseteru, dan itu ya beberapa kali ya, nggak sering tapi beberapa kali terjadi. Jadi itulah sampai akhirnya Babe itu ya dianggap sebagai ikonnya komunitas roda 2 lah. Jadi mbahnya lah gitu ya. Sesepuh ya Be. Seperti itu. Iya. Keren banget Be. Ya memang berawal dari aspal, akhirnya kita bisa menjalin persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan seluruh komunitas roda 2 yang di Kota Batam. Dan ini kalau orang-orang anak-anak motor atau biker ya, itu merasakan bagaimana kekentalannya, kebersamaannya solid ya, solidnya, brotherhoodnya tuh luar biasa. Karena Babe sendiri sebagai pendiri dan ketua MPC waktu itu, Babe sudah sampai ke beberapa kota ya, sampai ke daerah Jawa
itu kalau Babe ke Jawa itu disambut oleh ketua-ketua MPC yang ada di Jawa. Oh iya, Oh berarti iya. di setiap manapun ada nih Ada. klub-klub nih, Be. Nasional. Iya, iya, iya. Jadi kalau Babe di WA, di grup WA, di Facebook, Babe bilang, "Weh bro, Babe dari daerah Malang nih." Padahal Babe kesana karena tugasnya, karena Babe sebagai kepala sekolah juga kan. Iya. Jadi begitu sampai di sana, itu yang datang ada puluhan anak Langsung Megapol datang langsung. Babe ada di Malang tuh. Berarti Babe nggak cuman di Batam ya sesepuh. Oh enggak, nasional. Wah, luar biasa. Megapro-nya, NDC-nya, Babe juga sebagai ketua komunitas mobil Pelos. Itu kemanapun tinggal kontak aja. Itu datang semua kawan-kawan. Itu lagi, Be, yang Velocity ya, Be? Pelos, Babe juga ya? Babe juga Ketuanya, sebagai ketua Pelos Community Batam. Udah 2 periode. Itu juga kalau untuk Pelos nasional, ya orang-orang Pelos tahu lah. Babe itu tahu semua. Oh iya, Iya, berarti ini ngeling kemana-mana ya, Be? Nasional. Kemanapun kita pergi, tinggal bilang aja, "Weh bro, gua ada di sini nih." Itu datang semua tuh dari komunitas Pelos. Iya. Babe di sana, Babe di sana. Kita kongko. Iya. Nah, dengan adanya kita sambutan dari kawan-kawan seperti itu ada kebahagiaan yang nggak bisa dihitung dengan uang ya. Iya. Uang tuh jadi nggak ada nilainya gitu loh. Kenapa? Gila banget kita kemana-mana, dia datang, kita dijemput, sampai di bandara kita dijemput, diantar pulang lagi. Nah, itulah hebatnya komunitas. Iya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang sekarang masih ada di komunitas, go ahead, lanjutin aja. Asik. Keren. Aku sih melihat bahwasanya yang dari roda 2 sampai roda 4 semua si Babe nih yang handle. Luar biasa. Ini Babe ini rumahnya kayak showroom kali ya, ada motor. Karena sejak aku lihat sejak kenal si Babe, kadang motor besar dan motor besarnya nggak satu gitu loh. Ya. Aduh, itu kayaknya pengen jadi keluarga si Babe nih. Saya kadang berpikir gini, Be. Ini si Babe di mana-mana ketua nih, Be. Yeah. Ya kan? Mau di forum manapun, katakanlah yang saya tahu, pasti Babe nih ketuanya. Terus apa Babe karena Babe ini punya kekuasaan dari mana gitu, Be? Apa karena jadi teman-teman KDK Lover, Babe ini veteran ya, Be? Ya. Dulu pemimpin perang ya, Be, di Timur Timur. Jadi Babe ini mengabdi 30 tahun di marinir. sebagai marinir ya, Be, Angkatan Laut, Be. Ya. Angkatan Laut. Kita tahu ya Angkatan Laut. Apalagi saya yang bekerja di bagian laut-laut gitu, saya tahu nih Angkatan Laut ini, marinir ini segimana punya powernya. Aku tahu banget karena perusahaan di mana saya bekerja selalu berhubungan dengan orang laut. Artinya punya ada power yang luar biasa gitu. Dan Babe pernah mengabdi di sana 30 tahun loh, 30 tahun. Dan yang membuat saya ini Be? Harusnya karena yang saya tahu ya, Be, kalau udah punya power yang saya selalu melihat Angkatan Laut ini jauh lebih berbeda dari angkatan yang lainnya gitu, Be. Mudah-mudahan aku salah. Tapi yang saya lihat demikian, Be. Kayaknya Angkatan Laut lebih gimana gitu. Nah, dan itu karena gini, Be, saya udah 7 tahun ya kerja di tempat sekarang, dan ketika kita selalu berhadapan dengan Angkatan Laut, jangankan saya, Be, bos saya aja kayaknya nurut-nurut aja sama Angkatan Laut. Jadi saya berasumsi bahwasanya Angkatan Laut ini powernya itu kita nggak bisa gimana ya, kayaknya mau owner siapapun kayaknya apa kata Angkatan Laut, sok aduh yuk. Itu, Be, serius, Be. Jadi di mindset saya itu Angkatan Laut itu kayaknya power yang nggak ternilai gitu, nggak bisa kita jangkau gitu. Semua yang berurusan dengan Angkatan Laut, karena kami di offshore kan, Be. Oh iya. Jadi pekerjaan di laut mulu kan, Be. Iyalah. Jadi marinir kan always selalu di situ gitu. Artinya kalau aku sih melihat Babe ini
udah punya power demikian tapi tetap rendah hati, ini gimana ceritanya Be? Ini hatinya ini terbuat dari mana Be? Ya, jadi gini, jadi memang kalau kita bicara tentang disiplin ya, disiplin itu memang selama 30 tahun Babe mengabdi di Marinir sampai pensiun tahun 2004 Babe pensiun ya, berarti udah 16 tahun. Dan di sanalah Babe mendapatkan bekal tentang manusia itu kalau mau berhasil kuncinya adalah disiplin. Disiplin. Ya, karena kalau kita memahami sebetulnya disiplin semua memiliki disiplin ya. Contoh dari kita beribadah saja kepada Tuhan kita, menjalankan ibadah agama masing-masing itu kan harus disiplin. Ya, begitupun keadaan di rumah, di lingkungan, di tempat kerja pasti ada aturan. Nah, disiplin itu yang Babe dapatkan. Lalu kemudian selama Babe mengabdi di Marinir dan sampai sekarang ini, Babe sih nggak juga merasa bahwa Babe seorang marinir itu adalah luar biasa ya, enggak ya, karena tetap Babe menyadari bahwa walaupun Babe seorang marinir atau anggota angkatan laut, tapi Babe adalah bagian dari rakyat. Jadi karena marinir itu lahir dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Jadi artinya, nah karena Babe sendiri juga memang senang bergaul, senang bersosialisasi, senang berorganisasi. Jadi akhirnya itu mengalir seperti air aja gitu ya, ngalir kayak air. Terus kita ketemu orang ya kayak ini sering pernah lihat lah Babe ketemu siapapun ya udah anggap udah kayak teman, udah kayak keluarga sendiri ya, seperti itu. Nah jadi akhirnya ya mengalir nyaman seperti itu.